Alhamdulillah sudah. Jadi setiap hari Senin sepulang sekolah jam 1 sampai jam 2. Oh, jam 1 sampai jam 2. Iya, jam 1 sampai jam 2 itu ada ekstra BTI yang mengajar dari guru-guru PAI dan guru-guru mapel yang lain yang mampu bisa dikatakan mampu karena bisa jadi beliaunya lebih mampu dari guru PAI. Enggak lah. Ya siapa tahu ya Ustaz Iya, ya. banyak sekali diakui tidak diakui seperti itu. Oke. Cuma notabene jasanya tidak PAI. Padahal secara kemampuan agama beliau lebih mampu itu banyak. Lebih PAI. Mungkin buat dirinya sendiri dulu. Nah, terus sekarang jadi ladang pahalanya, jadi tambahan gitu. Yang paling sampai saat ini yang paling berat itu di BTK apa ya Ustaz? Kendala paling berat. Yang jelas kalau di ekstra BTI tidak ada yang berat. Bukan karena yang ngajar itu pintar-pintar atau bukan. Karena alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah itu loh laki-laki. Selama kita berjuang di jalan Allah itu selalu dimudahkan ya Ustaz. Iya. Alhamdulillahnya itu. Iya. Untuk masalah hasil ya ikhtiarnya kita lakukan, hasilnya tidak tahu. Mungkin sekarang anak-anak belum bisa semaksimal mungkin kaitan dengan ilmu agama. Bisa jadi ketika lulus nanti beliaunya malah bisa menyalip guru-gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama saya Neng Nita dalam acara Hasanah Ramadan. Masih di channel Media Center PCNU Nganjuk. Telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Muhammad Zunaidi Abidin, di mana beliau adalah salah satu guru di SMPN 1 Patian Rawo. Halo Patian Rawo. Assalamualaikum Pak Zainal. Pripun iki asmane panggilane? Zunaidi kok Zainal toh? Abidin. Pak Abidin. Oh Pak Abidin. Pak Abidin. Oh nggih Pak Abidin. Nggih, pripun kabare Pak Abidin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khairin. Bahasa Arab. Alhamdulillah. Kaifa halukum Ustaz? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lama dinas di SMPN 1? Baru sekitar 2015 tahun ajaran baru. Okay. Cuman SK-nya untuk GTT 2016 awal tahun. Alhamdulillah. Selalu mengabdi ya, Ustaz. Semoga. Semoga nggih. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seputar Pondok Kilat. Nah, di mana banyak sekolah, banyak lembaga yang selalu mengadakan kegiatan pesantren kilat maupun pondok Ramadan. Nah, kita akan kupas bagaimana kegiatan yang membawa manfaat ini selama bulan Ramadan. Nggih, monggo Pak. Maksud dari pesantren kilat niku napa? Pesantren kok kilat, padahal kalau pesantren itu kan harusnya ya lama. Oh iya. Ya, terima kasih Bu. Yeah. Ya, berhubung ini memang berada di sekolah negeri di bawah naungan dinas, tidak langsung di bawah naungan Kemenak, yang notabene anak didiknya tidak semuanya beragama Muslim. Makanya ketika fokus di pembelajaran agama saja seperti di madrasah kan tidak bisa. Ya. Terus untuk kaitannya dengan pesantren kilat Ramadan, dari bahasanya pesantren ini kalau bahasa Jawa kan kawah condro dimuko. Tempat untuk pembelajaran diri. Tempat untuk pembelajaran diri terutama di kaitannya dengan ilmu agama. Kilat ya sudah jelas, kilat itu jenenge gak suwi. Nggih. Padahal ketika kita bahas pesantren, seharusnya pesantren salah satu syaratnya adalah tulu zaman, panjangnya waktu. Ya ini kok kilat piye iki? Ya karena suatu hal.
Iya, hanya sebentar. Iya. Nggih. Terus karena hanya sebentar lap gitu. Terus kegiatannya apa dalam Kegiatan, pesantren kilat nih, oh iya, kegiatannya yang jelas bermacam-macam. Nggih. Titik poinnya kepada penambahan penambahan ilmu agama biar lebih paham berkenaan dengan ilmu agama, terutama ketika ilmu agama yang berhubungan dengan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Contoh seperti puasa. Oh, materi mendino gak diulangi poso, tetapi di pondok Ramadan diajarkan puasa. Ben luwih ngerti oh poso kuwi piye. Mungkin dulu sudah pernah diajarkan tapi wis lali. Nah, Bisa diungkal jadi kembali. belum tahu juga. Iya, bisa jadi belum tahu tapi tempe. Oh, jenengan belum tahu tapi tempe. Oh ya benar-benar. Kalau nggak tahu ya tempe ya benar Ustaz. Ya. Napa mawon? Selain ke materi agama mungkin ada yang lain tentang puasa. Selain puasa mungkin Ustaz. Ada tentang zakat, pelaksanaannya juga ada. Terus setiap mengawali pembelajaran membaca Al-Quran sebagai pengawalan, terus ibtidak. Terus yang selanjutnya ada sholat sunnah duha. Nah itu digilir karena kalau semuanya bersamaan nggak muat. Oh iya. Gitu. Iya, iya. Satu lembaga apalagi setingkat SMP. SMP itu banyak Musolanya ya, mboten musol. muat. Harus berarti ada pembiasaan lebih ini ya, lebih dalam ya Ustadz. Seperti kayak sholat duha itu tadi. Iya, yang jelas di sekolahan itu cuma pembekalan. Untuk masalah tindak lanjut Nggih. berarti ya tergantung orang tua masing-masing. Oh, Setidaknya gitu. sudah dibekali. Benar. Berarti laki-laki orang tua itu harus ikut bertanggung jawab atas perkembangan pendidikan anaknya. Jadi jangan hanya sekolah, nggih. Kalau sekolah sudah ngasih tahu seperti ini selanjutnya bagaimana orang tua mengolah. Seharusnya bukan kok ikut tanggung jawab, bukan. Nggih. Orang tua itu malah pertama dan utama. Oh iya. Nggih. Sekolahan cuma membantu. Membantu. Nah, tapi kadang itu anak itu kalau yang nyuruh orang tua itu ya seperti itu. Beda kalau gurunya yang menyuruh, nggih. Nah, harapannya dengan adanya pesantren kilat. Ngapunten, tadi kan jenengan bilang ada yang siswanya yang non muslim, nggih. Nah, Iya. kemudian dengan adanya kegiatan ini pripun? Apakah juga ikut atau disendirikan? Untuk yang non muslim itu ada wadahnya tersendiri. Kebetulan wakakurikulum di sekolahan kami itu non muslim. Jadi ketika ada anak yang non muslim ada bina insani. Oh, gitu. Jadi Bentuknya seperti apa? Nah itu ya kurang tahu saya gitu. karena tapi berarti itu masih dalam cakupan di pesantren kilat ya? ya tidak. Oh, tidak. Ya setiap hari itu Ada. ketika pelajaran agama kan dibebaskan untuk yang non muslim mau mengikuti di kelas monggo, tidak mengikuti di kelas yo monggo, tapi yang jelas ada bina insani tersendiri dari guru yang bersangkutan. Kalau saya yang mengajar yo kurang pas tuh. Jadi ya nggak apa-apa Ustaz. Mungkin tentang adab gitu loh. Masih gitu. ya kan nggak ke yang lebih apa ya? Prinsipil. Oh, Nggih. Nah, ada kegiatan yang lain mungkin Ustadz yang bisa kita copy paste istilahnya, kita ini ya berbagi ilmu, berbagi info juga. Untuk pesantren kilat kan memang biasanya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih intens lagi ya, entah sholatnya, kemudian puasanya. Mungkin ada kegiatan lain seperti tadarus atau apa gitu di sekolah. Untuk tadarus alhamdulillah kemarin baru rapat itu setiap hari ada tadarus selama bulan Ramadan. Mungkin pondok pesantren kilatnya cuma 1 minggu, Gitu. tetapi tadarusnya selama
jam masuk di bulan Ramadan setiap hari ada tadarus. gitu. Dipiket per kelasnya gitu. Perwakilan per kelasnya yang sekiranya kemampuan membaca Al-Qur'annya itu upama ditampilkan pantas. Oh gitu. Iya. Karena ini ya Ustadz, ya tidak semuanya siswa itu kan bisa membaca dengan lancar. Iya, betul. Mungkin ada yang gerutal-geratul. Nah, penanganannya untuk yang masih istilahnya belum begitu lancar itu bagaimana Ustadz kalau di sana? Kalau di sekolahan kami kan ada BTH, ekstra BTH, Apa itu baca BTH? tulis Al-Qur'an. Baca tulis Al-Qur'an. Ya. Ketika di BTH itu akan dibimbing membaca dan menulis Al-Qur'an. Tapi ya tetap yang utama tetap orang tua di rumah. Di sekolahan itu terbatas waktu, tulus zamannya kurang. Apa ditambah ya jamnya pelajarannya itu? Kalau ditambah malah kurang bagus karena nanti anak-anak yang sepulang sekolah mengaji di Madin atau TPI waktunya malah hilang. Iya, benar. Ya. Emang kalau ini ya Ustadz, kalau di menurut saya ya di lembaga yang umum itu memang agak kesulitan dalam menyesuaikan jamnya ya. Iya betul. Di satu sisi pengen menambah sisi agamanya, tapi terkendala dengan siswa yang sudah ikut madin di luar. Iya. Padahal tidak semua siswanya ikut. Iya betul. Sejauh ini BTK-nya itu udah jalan belum? Alhamdulillah sudah. Jadi setiap hari Senin, Oke. setiap hari Senin sepulang sekolah jam 1 sampai jam 2. Iya, jam 1 sampai jam 2 itu ada ekstra BTH yang mengajar dari guru-guru PAI dan guru-guru mapel yang lain yang mampu bisa dikatakan mampu karena bisa jadi beliaunya lebih mampu dari guru PAI. enggak lah. Ya siapa tahu ya Ustaz Iya, ya. banyak sekali diakui tidak diakui seperti itu. Cuma notabene jasanya tidak PAI. Padahal secara kemampuan agama beliau lebih mampu itu banyak. Mungkin buat dirinya sendiri dulu. Nah, terus sekarang jadi ladang pahalanya, jadi tambahan gitu. Yang paling sampai saat ini yang paling berat itu di BTK apa ya Ustaz? Kendala paling berat. Yang jelas kalau di ekstra BTH tidak ada yang berat. Bukan karena yang ngajar itu pintar-pintar atau bukan. Karena alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah itu loh laki-laki. Selama kita berjuang di jalan Allah itu selalu dimudahkan guys. Iya. Alhamdulillahnya itu. Iya. Untuk masalah hasil ya ikhtiarnya kita lakukan, hasilnya tidak tahu. Mungkin sekarang anak-anak belum bisa semaksimal mungkin kaitan dengan ilmu agama. Bisa jadi ketika lulus nanti beliaunya malah bisa menyalip guru-gurunya. Amin. Harapan semua orang itu siswanya harus lebih baik dari gurunya. Tidak ubahnya orang tua. Anakku kudu luwih apik teko aku. Nah, kudu luwih pinter teko aku, tapi aja minteri. Ya. Dalam menanamkan BTK ke anak-anak itu pripun Ustaz di sana? Apakah ada yang maksudnya gini? Tidak semua anak kan kadang happy ya dengan pelajaran A, ekstra B, ekstra C gitu. Nah, supaya anak-anak itu happy itu gimana? Yang jelas kalau kita membuat anak-anak happy 100% dari sekian banyak anak itu jelas tidak mungkin. Cuman ya kita tekankan nek cah usia SMP itu kalau nggak dipaksa biasanya juga Betul. Ya, alhamdulillah kepala sekolah kami sangat mendukung program tersebut. Akhirnya ya dengan antusias beliau kaitan dengan BTH. Nah, seperti saya kan cuma guru biasa yang paling. Kalau guru biasa lo terus sampai sini lo Ustaz jenengan. Berarti luar biasa jenengan. Oh tidak. Kalau sampai sini bukan karena luar biasa. Terus biasa karena di yang luar. lain pada disibuk. Yang ada cuma ini.
Nggih, kita kembali lagi ke pesantren kilat Ramadan. Iya. Nah, ini kan kita sudah mau mendekati bulan Ramadan. Iya. Sudah mempersiapkan nopo mawon Ustadz untuk kegiatan ini di sekolahan. Oh iya. Untuk kegiatan di sekolahan kemarin kita mendapat surat dari dinas kaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di bulan Ramadan dan kaitan dengan pondok Ramadan. Terus kepala sekolah mengumpulkan kami semua, guru PAI dan waka-waka yang lain membahas kaitan dengan Ramadan. Nah, akhirnya sekolah kami mengadakan pondok Ramadan itu 1 minggu bergiliran. Kelas 9 2 hari, kelas 8 2 hari, kelas 7 2 hari. Yang lain pembelajaran seperti biasa. Ya. Nah, di sela-sela pondok Ramadan itu tadi ada sholat duha. Terus ada setelah sholat duha tadarus yang dibikin masing-masing anak itu tadi. Ya, dengan harapan semoga pendidikan karakter yang ditanamkan di sekolah dilaksanakan anak-anak setiap harinya di selain bulan Ramadan. Pokok mboten poso nih lho nggih. Oh. Poso terus-terusan mangke malah. Oh. Jadi nggih mboten napa-napa nggih. Nggih napa-napa Oh, nek nggih, poso napa-napa. terus-terusan. Nggih, poso itu cukup setelah imsak sampai azan maghrib. Lah, betul. Setelah itu jangan. Nggih. Kalau malah wah iki rodok menggok saiki. Poso aja terus-terusan. Saya agak ini tadi. Ya kenapa enggak? Kan boleh saja puasa. Mau diteruskan di Senin Kamis, di puasa sunnah. Ternyata puasa setelah adzan maghrib waktunya berbuka ya sudah kita buka saja. Nah, dari kegiatan itu tadi harapannya sekolahan apa ya Ustaz? Adanya Dari kegiatan pondok Ramadan kilatnya ya. Kilat. Harapan dari sekolahan ini nek muni sekolahan kula nggih kurang pas. Kok tidak bisa mewakili. Iya untuk semuanya nggih. Harapannya dari saya pribadi aja. Nggih. Dari saya pribadi harapan saya setidaknya dengan ada pondok Ramadan itu anak-anak mendapat pembekalan khusus kaitan dengan ibadah di bulan Ramadan. Dhisik iku lali materi tentang puasa diungkal neh akhirnya puasa itu seperti ini. Terus taraweh dhisik taraweh setahun dhisik wisan lali taraweh piye diungkal lagi. Ya. Zakat setahun pisan gitu. Diungkal kembali. Nah, dan seterusnya. Yang kedua setidaknya bagi anak-anak bisa berbangga diri ketika wah aku ya lulusan pondokan tipe pondok kilat nggih leres pondok lulusan pesantren kilat sekalipun itu hanya setahun sekali nggih Ustaz. Mereka juga merasakan gini toh pondok gitu. Meskipun enggak 100%. Betul. Ya. Dari tadi kita membahas pesantren kilat, di dalamnya banyak kegiatan. Ya. Nah, apalagi ini sudah mendekati puasa ya. Nah, kalau jenengan sendiri persiapannya napa Ustaz? Kalau saya sendiri untuk persiapan puasa itu ya tidak ada yang disiapkan. Yang jelas menata hatinya supaya ibadah di bulan Ramadan itu tidak sekedar ibadah yang berupa fisik saja. Semoga hati saya juga bisa ikut beribadah. Ketoke poso tapi kayak untuk ganjaran karena digerogoti oleh hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Semoga tidak seperti itu. Amin. Ya, ini tadi kita udah berbicaranya mulai kegiatan puasa, kegiatan selama Ramadan. Kemudian ada BTQ-nya yang notabene didukung oleh guru-guru yang lain. Tidak hanya dari guru-guru PAI. Kemudian penanganannya siswa yang non muslim. Saya baru tahu ini loh. Karena dari kemarin itu nggak terpikir iya bagaimana kalau ada siswa yang non muslim itu kalau pondok Ramadan itu seperti apa. Tapi mereka happy ya Ustadz kalau ada kegiatan keagamaan gitu. Karena mereka kan minoritas nggih. Iya. Alhamdulillah happy saja. Karena ketika ini pembelajaran setiap hari. Setiap hari
sebenarnya saya bebaskan. Kalian mau di luar monggo, ikut di dalam monggo. Tapi kebanyakan ya tetap ikut di dalam. Tetap di dalam. Iya, ikut di dalam. Walaupun mungkin punya aktivitas sendiri, tapi banyak yang mendengarkan juga. Gitu ya. Ya mungkin kalau masih ini ya Ustadz, masih minim ya untuk guru Iya, di non-muslim. muslim gitu. Dulu saya juga ini waktu di SD itu ada teman saya yang non muslim juga. Setiap ada kegiatan agama, ada pelajaran agama Islam gitu, dia juga nggak mau keluar. Udah Bu, saya ikut di sini aja ya sudah. Ya mendengarkan, bahkan sampai sekarang ya mohon maaf ya pemirsa. Dia tuh kalau ada apa-apa malah bilang astagfirullahaladzim gitu. Spontanitas. Ya Refleks. Allah, ya refleks bener. Dan itu mungkin apa ya, karena seringnya dia juga ikut mendengarkan, akhirnya secara nggak langsung itu malah tertanam di pikirannya. Ya semoga doa saya yang seperti itu nanti di lain hari mendapat hidayah dari Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir Ustadz, Iya. harapannya jenengan untuk pesantren kilat baik di lembaganya jenengan sendiri maupun di lembaga yang lain. Gitu. Ya, harapan saya pribadi kaitannya dengan pesantren kilat. Walaupun itu kilat, tapi semoga dengan ikhtiar kita mengadakan pembekalan kaitan dengan ilmu agama di bulan Ramadan ini, semoga anak-anak bisa menerima dan bisa dikembangkan di luar sekolahan dan di waktu-waktu selain Ramadan, terutama ibadah yang tidak hanya dilaksanakan di bulan Ramadan seperti tadi duha, terus tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Karena saya sendiri masih belajar blogging Yohan duhanya. Apa tuh? Duhanya juga masih blogging. Iya. Ya, semoga setelah hari ini ya Ustadz, kita bisa istiqomah bersama-sama. Amin. Karena ini kan fastabiqul khairat. Tidak ada salahnya kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Amin. Ya, amin. Baik, terima kasih Ustadz. Dari tadi saya panggilnya Ustadz aja lebih enak. Ustadz Muhammad Junaidi Abidin. Iya. Tenaga pendidik dari SMPN 1 Patian Rowo. Matur nuwun Rawe, semoga next time kita bertemu kembali, bisa berbincang-bincang lagi di tema yang berbeda, waktu yang siap. berbeda juga. Alhamdulillah. Matur nuwun Ustadz. Sami-sami. Oke. Ya, pemirsa Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk, demikian tadi bincang-bincang kita tentang pesantren kilat Ramadan di sekolah umum bersama Ustadz Muhammad Zunaidi Abidin, pengajar dari SMPN 1 Patian Rowo. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.